melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang mekanisme atau modus perpindahan panas. Pada pembahasan ini, kita akan mempelajari perpindahan panas konveksi dan radiasi. Konveksi adalah modus perpindahan energi antara permukaan padat dengan cairan atau gas, yang berdekatan dan sedang bergerak, yang melibatkan efek gabungan dari konduksi dan gerakan fluida. Semakin cepat gerakan fluida, semakin besar perpindahan panas secara konveksi. Dalam ketiadaan gerakan fluida, atau perpindahan massa fluida secara keseluruhan, perpindahan panas yang terjadi antara permukaan padat dan fluida yang berdekatan, hanya terjadi melalui konduksi. Kehadiran gerakan fluida secara keseluruhan, tidak hanya meningkatkan perpindahan panas antara permukaan padat dengan fluida, namun juga memperumit penentuan laju perpindahan panas. Misalkan, proses pendinginan sebuah balok panas, dengan meniupkan udara dingin di atas permukaannya, sesuai pada gambar. Pertama-tama, energi dipindahkan ke lapisan udara yang berdekatan dengan balok melalui konduksi. Energi ini kemudian dibawa menjauh dari permukaan melalui konveksi, yaitu melalui efek gabungan dari konduksi dalam udara yang disebabkan oleh gerakan acak molekul udara dan gerakan massa atau makroskopis udara yang menghilangkan udara panas di dekat permukaan dan menggantikannya dengan udara yang lebih dingin. Ada dua fenomena konveksi yang terjadi, yaitu konveksi paksa dan konveksi alami. Konveksi paksa terjadi jika fluida dipaksa mengalir di atas permukaan melalui cara eksternal seperti kipas, pompa, atau angin, seperti pada gambar. Sebaliknya, konveksi alami atau konveksi bebas terjadi jika gerakan fluida disebabkan oleh gaya apung yang diinduksi oleh perbedaan kerapatan akibat variasi temperatur dalam fluida. Tanpa adanya kipas, perpindahan panas dari permukaan telur panas sesuai gambar kedua akan terjadi melalui konveksi alami, karena setiap gerakan udara disebabkan oleh naiknya udara yang lebih hangat atau lebih ringan di dekat permukaan, dan turunnya udara yang lebih dingin atau lebih berat untuk menggantikannya. Perpindahan panas antara telur panas dan udara di sekitarnya akan terjadi melalui konduksi jika perbedaan temperatur antara udara dan telur tidak cukup besar untuk melawan hambatan udara terhadap gerakan, sehingga tidak dapat memulai arus konveksi alami. Proses perpindahan panas yang melibatkan perubahan fasa fluida juga dianggap sebagai konveksi, karena adanya gerakan fluida yang diinduksi selama proses tersebut, seperti naiknya gelembung uap selama pemanasan atau turunnya tetesan cairan selama kondensasi. Meskipun konveksi memiliki kompleksitas, laju perpindahan panas konveksi diketahui berbanding lurus dengan perbedaan temperatur, dan dinyatakan secara sederhana melalui hukum pendinginan Newton, sesuai pada gambar. Di mana, H adalah koefisien perpindahan panas konveksi, AS adalah luas permukaan di mana perpindahan panas konveksi terjadi, TS adalah temperatur permukaan, dan T infinity adalah temperatur fluida yang cukup jauh dari permukaan. Perlu dicatat bahwa, temperatur fluida di permukaan sama dengan temperatur permukaan benda padat. Koefisien perpindahan panas konveksi atau H bukanlah sifat dari fluida. Ini adalah parameter yang ditentukan secara eksperimental, yang nilainya tergantung pada semua variabel yang memengaruhi konveksi, seperti geometri permukaan, sifat gerakan fluida, sifat-sifat fluida, dan kecepatan gerakan atau perpindahan massa fluida secara keseluruhan. Nilai koefisien perpindahan panas konveksi secara umum sesuai dalam tabel. Beberapa ahli tidak menganggap konveksi sebagai mekanisme dasar atau modus perpindahan panas, karena pada dasarnya, konveksi adalah gabungan dari konduksi panas dengan gerakan fluida. Namun, kita tetap perlu memberikan fenomena gabungan ini sebuah nama untuk memudahkan, sehingga dianggap sebagai mekanisme atau modus perpindahan panas yang terpisah. Isaac Newton adalah seorang matematikawan, fisikawan, dan astronom Inggris. Kontribusinya dalam matematika meliputi pengembangan teorema binomial, kalkulus diferensial, dan kalkulus integral. Dia dikatakan telah memikirkan ide hukum gravitasi setelah mengamati jatuhnya sebuah apel pada tahun 1665. Dengan 3 hukum fundamental yang dinamai menurut namanya, yang dijelaskan dalam buku Filosofi Naturalis Principia Mathematica, Newton dikenal sebagai bapak mekanika klasik. Newton menunjukkan bahwa masing-masing dari 3 hukum Kepler tentang gerakan planet dan bintang dapat diturunkan dari 1 hukum gravitasi. Newton juga dikenal karena penemuan sifat komposit dari cahaya putih dan pemisahan berbagai warna dengan menggunakan prisma. Selain itu, hukum pendinginan yang mengatur laju perpindahan panas dari permukaan panas ke fluida sekitarnya yang lebih dingin, berpengaruh besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Radiasi adalah energi yang dipancarkan oleh materi dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau foton, sebagai hasil dari perubahan konfigurasi elektron pada atom atau molekul. Berbeda dengan konduksi dan konveksi, perpindahan energi melalui radiasi tidak memerlukan medium perantara. Perpindahan energi melalui radiasi
adalah yang tercepat atau sama dengan kecepatan cahaya, dan tidak mengalami atenuasi atau pengurangan kekuatan atau intensitas radiasi seiring waktu dalam vakum. Dengan cara inilah energi matahari sampai ke bumi. Dalam kajian perpindahan panas, radiasi panas adalah radiasi yang dipancarkan oleh benda karena temperatur mereka. Hal ini berbeda dari bentuk radiasi elektromagnetik lainnya, seperti sinar X, sinar gamma, gelombang mikro, gelombang radio, dan gelombang televisi yang tidak ada hubungan dengan temperatur. Semua benda pada temperatur di atas nol mutlak atau absolut memancarkan radiasi panas. Radiasi adalah fenomena volumetrik. Semua padatan, cairan, dan gas memancarkan, menyerap, dan meneruskan radiasi dengan derajat yang bervariasi. Namun, radiasi biasanya dianggap sebagai fenomena permukaan untuk padatan yang tidak tembus pandang, seperti logam, kayu, dan batu, karena radiasi yang dipancarkan bagian dalam dari material tersebut tidak dapat mencapai permukaan, dan radiasi yang mengenai benda-benda tersebut biasanya hanya diserap dalam beberapa mikron dari permukaan. Laju maksimum radiasi yang dapat dipancarkan dari sebuah permukaan pada temperatur absolut, sesuai dengan hukum Stefan Boltzmann pada gambar. Di mana, sigma adalah konstanta Stefan Boltzmann. Permukaan ideal yang memancarkan radiasi pada laju maksimum ini disebut sebagai benda hitam, dan radiasi yang dipancarkan oleh benda hitam disebut sebagai radiasi benda hitam. Pada temperatur yang sama, radiasi yang dipancarkan oleh semua permukaan nyata lebih sedikit daripada radiasi yang dipancarkan oleh benda hitam sebagai permukaan ideal. Nilai radiasi dari permukaan nyata dinyatakan dalam persamaan kedua, di mana epsilon adalah emisivitas permukaan. Emisivitas memiliki rentang nilai lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Sifat emisivitas adalah ukuran seberapa dekat sifat radiasi sebuah permukaan mendekati benda hitam. Emisivitas beberapa permukaan sesuai dalam tabel. Sifat radiasi lain selain emisivitas dari sebuah permukaan adalah absorptivitas atau alfa. Absorptivitas merupakan fraksi energi radiasi yang jatuh pada suatu permukaan yang diserap oleh permukaan tersebut. Seperti halnya emisivitas, nilai absorptivitas berada dalam rentang nilai lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Secara umum, baik emisivitas dan absorptivitas dari suatu permukaan tergantung pada temperatur dan panjang gelombang radiasi. Hukum radiasi Kirchhoff menyatakan bahwa emisivitas dan absorptivitas suatu permukaan pada temperatur dan panjang gelombang tertentu adalah sama. Perbedaan antara laju radiasi yang dipancarkan oleh permukaan dengan radiasi yang diserap adalah perpindahan panas radiasi total. Jika laju penyerapan radiasi lebih besar daripada laju pemancaran radiasi, maka permukaan tersebut dikatakan mendapatkan energi melalui radiasi. Sebaliknya, jika laju penyerapan radiasi lebih kecil daripada laju pemancaran radiasi, maka permukaan tersebut dikatakan kehilangan energi melalui radiasi. Secara umum, penentuan laju perpindahan panas total melalui radiasi antara dua permukaan adalah hal yang rumit, karena tergantung pada sifat-sifat permukaan, orientasinya satu sama lain, dan interaksi medium antara permukaan dengan radiasi. Ketika suatu permukaan dengan emisivitas dan luas permukaan pada temperatur absolutnya, sepenuhnya dikelilingi oleh permukaan yang jauh lebih besar pada temperatur absolutnya, berada dalam medium gas seperti udara, yang tidak mempengaruhi proses radiasi, laju perpindahan panas radiasi total antara kedua permukaan tersebut sesuai pada gambar. Dalam kasus ini, emisivitas dan luas permukaan dari permukaan yang mengelilingi tidak berpengaruh terhadap perpindahan panas radiasi bersih. Perpindahan panas radiasi menuju atau dari suatu permukaan yang dikelilingi oleh gas seperti udara, terjadi secara paralel dengan konduksi, atau konveksi jika ada gerakan fluida, antara permukaan dan gas. Total perpindahan panas yang terjadi, diperoleh dengan menjumlahkan kontribusi dari kedua modus perpindahan panas. Untuk penyederhanaan, penggunaan koefisien perpindahan panas gabungan atau kombinasi, yang mencakup efek dari masing-masing modus perpindahan panas yang terjadi. Sebagai contoh, laju total perpindahan panas menuju atau dari suatu permukaan melalui konveksi dan radiasi dinyatakan sesuai persamaan. Perlu dicatat bahwa koefisien perpindahan panas gabungan, pada dasarnya adalah koefisien perpindahan panas konveksi yang dimodifikasi dengan menambahkan efek radiasi. Nilai radiasi biasanya signifikan jika bersamaan dengan konduksi atau konveksi alami, tetapi dapat diabaikan jika bersamaan dengan konveksi paksa. Oleh karena itu, radiasi dalam aplikasi konveksi paksa biasanya diabaikan, terutama ketika permukaan yang terlibat memiliki emisivitas rendah dan temperatur rendah hingga sedang. Gunakan pendekatan ini dalam menyelesaikan kasus.
Langkah-langkah penyelesaian kasus. 1. Tuliskan deskripsi yang jelas dan ringkas mengenai kasus yang terjadi. 2. Buatlah skema atau ilustrasi kasus yang terjadi. 3. Tuliskan asumsi-asumsi yang digunakan. 4. Tuliskan persamaan matematik yang digunakan untuk penyelesaian. 5. Tuliskan semua parameter atau properti yang diketahui. 6. Lakukan perhitungan berdasarkan persamaan. 7. Lakukan penalaran, verifikasi, dan diskusi dari hasil perhitungan jika diperlukan. Jika dirasa terlalu kompleks, maka gunakan 3 langkah umum penyelesaian, yaitu diketahui, ditanyakan, dan jawaban. Di mana jawaban harus meliputi persamaan umum, penyederhanaan, dan proses perhitungan. Angka signifikan. Dalam perhitungan teknik, informasi yang diberikan tidak lebih dari sejumlah angka signifikan tertentu, biasanya 3 angka. Hasil perhitungan yang diperoleh tidak menjadi akurat jika menggunakan lebih banyak angka signifikan. Melaporkan hasil perhitungan dalam banyak angka signifikan menyiratkan akurasi yang lebih baik, namun ini keliru dan sebaiknya dihindari. Selalu gunakan 3 angka signifikan dalam perhitungan teknik.